Kalau sebaiknya kita berdoa dulu, semoga ada harapan. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan jadi untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reni, Putri A, Putri B, Ica, Cinta, Fatim, Mega, Arvin, mana? Ya sudah. Langganan. Arvin, Reza, Zeni, Dimas, Budi Haryanto, Rasikin, Rasidi, ya, oke. Radit, Sayyid, Yuli, Qurratul Aini. Ada yang belum? Ya, oke. Nah, baik. Sebelum kita ke materi tentang lembaga negara, akan lebih baiknya kalau kita itu mengingat pelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa? Sistem pemerintahan parlementer, ya kan? Sistem parlementer ke ya, sistem pemerintahannya seperti itu. Jadi begini ya, kira-kira sebelum ke pelajaran ini menjadi dewan. Kenapa kalian itu mau jadi dewan? Alasannya iya mau. Kenapa? Alasannya apa? Beda teman? Nah, lembaga penyelenggara negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat dengan MPR, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ini prosesnya. Yang pertama ini lembaga penyelenggara negara ini prosesnya ya dipilih oleh rakyat. Ini semuanya adalah wakil-wakil rakyat, sama seperti kita sendiri, sama dengan kita ini, yang ditunjuk untuk mewakili kelas ini. Yang kalau sudah yang namanya ditunjuk untuk mewakili, maka ya jangan lurus ke depan terus, toleh yang belakang. Ya. Kenapa? Karena dipilih melalui pemilu. Ya. Tugasnya, ya, adapun tugas-tugasnya yaitu sebagai penyelenggara negara. Yang namanya penyelenggara negara, tugasnya yaitu mengatur proses pemerintahan. Yang kedua, ya ini DPD. Ini ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPR ini ada DPR provinsi, DPR pusat dan DPR daerah. Kira-kira di sini satu presiden, pembantu presiden.
Membantu bukan dalam artian membantu rumah tangga, bukan membantu di posting pemerintahannya. Sekarang juga ada di sini Mahkamah Agung. Nah, ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kamu tidak banyak hebat terkait masalah ini. Kira-kira ada yang menanyakan? Oh ya, Pak Guru di sini punya gambaran proses sistem pemilu, proses pencoblosan. Ya, kita simak dulu. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau tidak alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KWK. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan segel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6 KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak. Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KWK. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas buku jari pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS
menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan surat jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 Plano KPK yang ditempel di pengumuman dengan cara tali dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS membantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CKWK, mengisi formulir model C1 KWK berdasarkan model C1 Plano KWK, mengisi formulir model C2 KWK dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Membuat salinan model C KWK dan model C1 KWK sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir model C KWK, model C1 KWK dan salinannya serta model C1 Plano KWK. Selanjutnya, sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih kata pusat dan atau keliru coblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul formulir model C KWK program, model C1 KWK program, model C2 KWK, sampul daftar pemilih dalam formulir model A3 KWK, model A4 KWK, model ATB KWK, dan model C7 KWK. Sedangkan sampul yang didapatkan terdiri dari sampul salinan model C KWK, model C1 KWK yang diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di desa atau kelurahan. Sampul salinan model C KWK, model C1 KWK untuk dilakukan pindah dan diupload ke situng dan model ATB KWK yang diserahkan kepada kabupaten kota. Ketua KPPS menuntut rapat penghitungan suara. Ketua KPPS didampingi PPL atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama. Daftar pemilih tetap, ya ada DPS, daftar pemilih sementara, ya itu adalah proses pemilihan umum, ya proses pemilihan wakil-wakil kita, proses pemilihan sama antara pemilihan presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD itu sama. Dan hampir sama juga dengan pemilihan kepala desa pada DPS-nya juga. Ada penggantinya, ya. Itu proses pemilihan lembaga penyelenggara negara. Jadi lembaga penyelenggara negara itu dipilih melalui pemilu. Tidak semerta-merta ditunjuk, ya. Tidak semerta-merta ditunjuk kalian ini jadi ini, tidak. Itu ada proses pemilihannya. Sekarang ada berapa partai politik sekarang ini yang akan menduduki? Ya. Berapa? 8. Banyak. 24 partai politik. Dan di situ banyak calon-calonnya. Nanti kita akan bingung, jadinya nanti kalian tidak bisa memilih, ya umur 17 bisa milih. Nanti kalian bingung, mau cari yang mana? Kalian harus betul-betul kenal dengan ya, Bin.
Apa yang dimaksud dengan infrastruktur dan infrastruktur politik? Dengarkan. Infrastruktur untuk organisasi lembaga dan infrastruktur politik sarana lembaga negara. Oke, ada tanggapan untuk nomor 2? Apa perlu diulang nomor 2? Ya. Hah? Meski di suatu negara dan merupakan negara politik yang sifatnya normal. Jadi, infrastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari lembaga. Negara yang tugas negaranya sudah diatur dalam konstitusi negara. Sementara itu, infrastruktur politik merupakan berbagai kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang ikut aktif berpartisipasi. Kelompok B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa UU atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, di mana kebijakan atau UU yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok ini. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan mendapatkan politik secara tidak langsung. Media komunikasi ini bisa mengolah, mengedarkan dan mencari informasi serta aspirasi sebagai berita politik. Ya, ya Pak, ada jawaban yang lain? Ada. Tidak ada. Oke, lanjut. Apa saja yang dimaksud sebagai lembaga negara Indonesia menurut UUD 1945? Presiden dan Wakil Presiden. Bisa kan? Ada tanggapan yang lain? Ini nomor 4. Apa saja yang termasuk lembaga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar? Jawabannya Presiden dan Wakil Presiden. Ada yang lain? Ya. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Komisi Yudisial. H.
A. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Ada tanggapan yang lain? MPR sebagai lembaga negara Indonesia. Selanjutnya, tugas dan kewenangan dari MPR sebagai lembaga negara itu berwenang untuk mengelola dan menegakkan ketertiban. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden serta bisa memberhentikan keduanya pada masa jabatan. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal ayat 3, misal 3 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Ya. Jawabannya lain ada? Yang fokus, Lembaga negara. Lembaga negara merupakan lembaga institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang kita. Ada jawaban yang lain? Lembaga negara merupakan sebuah institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan UUD 1945. Lembaga negara sendiri dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara sehingga akan membentuk suatu militan negara. Apa yang dimaksud dengan kekuatan infrastruktur politik? Sebelumnya infrastruktur politik merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan pergerakan politik yang sifatnya formal. Merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan pergerakan politik yang bersifat formal. Jadi, struktur politik adalah gambaran pemerintah dalam membuat dan terdiri dari berbagai lembaga negara yang tugas yang sebenarnya sudah diatur dalam konstitusi negara. Sementara itu, infrastruktur politik merupakan berbagai kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang berkembang dengan klasifikasi. Yang kelompok infrastruktur politik, jawabannya partai politik, kelompok kepentingan, kelompok pengangkat, kemudian komunikasi politik. A. Asal politik, yaitu organisasi politik dibentuk oleh sekelompok warga negara asal perusahaan, dinamika, dan pemerintah. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok kenekan, yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan kemudaratan politik yang berupa buku atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah, di mana kebijakan atau buku yang dikeluarkan pemerintah harus sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok ini. D. Media komunikasi politik, yaitu sarana komunikasi politik dalam proses menyampaikan informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Ya. Lembaga negara termasuk dalam kekuatan infrastruktur politik. Lembaga infrastruktur politik itu kira-kira terdiri dari apa saja? Permusyawaratan rakyat. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Komisi Judisial. H. Badan Pemeriksaan Keuangan. Oke. Sebagai lembaga negara Indonesia, setnya tugas wewenang dari MPR sebagai lembaga negara yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD.
DPR sebagai lembaga negara yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden serta bisa memberhentikan keduanya pada masa jabatannya. Hal tersebut telah diatur dalam Instrumen 1945 Pasal 3 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3. Ya. Perkenalkan, nama saya Reni Maulida, di samping saya ada Aini, Lia, Fatim, Mega. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Lembaga negara merupakan sekumpulan institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara sendiri dibentuk oleh negara dari negara dan untuk negara sehingga akan membentuk suatu pemerintah negara. Nomor 2. Ya, lihat. Untuk lembaga negara yang tugas dan perannya sudah diatur dalam konstitusi negara. Sementara infrastruktur politik merupakan berbagai kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang ikut arti berpartisipasi. Kelompok tersebut dalam masyarakat sebagai kelompok politik yang dapat ikut dalam membentuk kebijakan negara. Nomor 3. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok infrastruktur? Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Apa saja yang termasuk ke dalam kelompok infrastruktur politik? Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yang berupa atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. ada yang lain? Politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. B. Kelompok kepentingan yaitu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap berbagai kebijakan politik negara. C. Kelompok penekan yaitu kelompok yang bertujuan untuk memperjuangkan keputusan politik yaitu yang berupa atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Apa saja yang termasuk sebagai lembaga negara Indonesia? UUD 1945. Lembaga negara termasuk ke dalam kekuatan infrastruktur politik yang terdiri atas A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. C. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden dan Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial. Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. MPR sebagai lembaga pendukung negara Indonesia. Tugas dan wewenang dari MPR sebagai lembaga negara yaitu wewenang untuk mengubah dan membentuk UUD.
Yang kedua sebagai lembaga negara yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Selain itu, negara juga memiliki wewenang untuk melantik presiden dan wakil presiden, serta bisa memberhentikan keduanya pada masa jabatannya. Satu, apa yang dimaksud dengan lembaga negara? Lembaga negara merupakan kumpul institusi negara yang memiliki kewenangan sesuai UUD 1945. Lembaga sendiri dibentuk oleh negara, dari negara dan untuk negara sehingga akan membentuk suatu pemerintahan negara. Ya, tanggapannya lain? Ada. Oke, lanjut. Dua, apa yang dimaksud dengan suprastruktur dan infrastruktur politik? Suprastruktur politik merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang sifatnya normal. Jadi, suprastruktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari berbagai lembaga negara yang tugas dan perannya sudah diatur dalam konstitusi negara. Ya, Tri. Struktur politik merupakan suatu mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang sifatnya normal. Jadi, struktur politik adalah gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri dari berbagai lembaga negara yang tugas dan perannya sudah diatur dalam konstitusi negara. Sementara itu, infrastruktur politik merupakan berbagai kelompok kekuatan politik di dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi. Kelompok tersebut dapat berperan sebagai pelaku politik yang tidak formal dalam membentuk kebijakan negara. Apa saja yang termasuk dalam kelompok infrastruktur politik? A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. Kelompok yang termasuk di dalam infrastruktur politik yaitu A. Partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara atas dasar persamaan cita-cita dan kehendak. B. Kelompok politik yang dimatikan. Media komunikasi politik yaitu sarana komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung. Media komunikasi bisa membuat aspirasi sebagai berita politik. A. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. B. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, Rik. Ya, Rik. Permusyawaratan rakyat atau DPR. D. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. D. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. D. Presiden atau wakil presiden. E. Mahkamah Agung. F. Mahkamah Konstitusi. G. Komisi Yudisial. H. Badan Pemeriksa Keuangan. 5. Apa wewenang dari MPR sebagai lembaga negara Indonesia? Kelompok dapat berperan sebagai pelaku politik yang tidak formal ikut dalam membentuk kebijakan negara. Ya. Negara yaitu berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD. Selain itu, MPR juga memiliki wewenang
presiden dan wakil presiden, serta bisa mengerjakan keduanya pada masa jabatannya. Hal tersebut telah diatur dalam Perdes Dikbud 45 pasal 3 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Pemerintahan, penyelenggara negara. Jadi untuk menjadi seorang dewan, untuk menjadi MPR, untuk menjadi presiden, kita harus melalui proses yang namanya apa tadi? Pemilu ini diadakan setiap berapa tahun sekali ya? 5 tahun sekali. Ya. Jadi seperti itu. Di sini ada komisi yudisial, adalah tugasnya melaksanakan, ya, melakukan pendaftaran calon-calon agung, ya, itu calon-calon Mahkamah Agung. Ini juga. Terus Mahkamah Konstitusi adalah yang bertugas untuk menjaga konstitusi dan menguji undang-undang. Undang-undang itu aturan-aturan itu diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak semerta-merta langsung dibuat jadi selesai. Tidak. Ya. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami. Nah, tapi kalau hujan 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak hujan itu pergantian musimnya itu membuat tubuh kita ini makanya itu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jangan lama-lama bergadang. Dalam malam minggu, oke silakan malam minggu. Malam mingguan, tapi maksimal jam 10. Dan Pak Guru malam, Pak Guru pernah muda juga, tapi Pak Guru tidak pernah malam. Pak Guru tidak pernah malam untuk pulang ke rumah. Dan untuk kalian yang datang bertamu ke rumahnya orang, yuk jam 9 harus sudah pulang. Tidak boleh bertemu di jam 9 kecuali usulan. Dan si amati didatangi rumahnya jam 1 tidak masalah. Dan ini menyampaikan. Tapi kalau berkunjung cuma bertamu saja jangan, ya, tidak boleh. Karena sudah di atas jam istirahat. Nah, kemudian ini aku cuma mengingatkan satu lagi terkait masalah kedisiplinan kalian. Kedisiplinan kalian sebagai generasi penerus, kalian sebagai generasi penggantinya yang sepuh-sepuh. Kita ini menghormati jasa para pahlawan itu cukup dengan apa? Kira-kira dengan apa saja? Berdoa. Yang lain? Bersyukur. Yang lain? Kalian sebagai pelajar harus bagaimana? Rajin. Rajin, taat, patuh. Itu sudah cukup. Pak Guru sudah pernah bilang, perang sudah tidak ada lagi. Pemberontakan sudah tidak ada lagi. Tugas kita sekarang menjaga, melestarikan. Teroris bukan. Dengan kalian mengotori lingkungan, dengan kalian menebang hutan sembarangan, berarti kalian juga dikatakan tidak cinta tanah air. Buktinya apa? Kalau kalian ini membuang sampah sembarangan, airnya akan jadi polusi. Ya, ada seperti jam 10 mau pulang, jam 10 harus pulang. Kalau sekiranya belum selesai jam 10, konfirmasi dengan orang tuanya. Ya, dengan tuanya ya. Belum bagaimana di masuk. Yuk, jaga kesehatan, jangan sampai kalian sakit, karena kalian sebentar lagi akan naik kelas, ya, naik kelas. Jadi sebelum naik kelas harus persiapan. Kan tinggal 2 bulan lagi. Kalau sakit-sakitan terus, kalau sakit-sakitan terus seperti siapa ini? Alvin itu orang yang sakit-sakitan terus itu, konsen nanti, ya. Jadi
Kalau dipersiapkan dari sekarang, insya Allah. Dah. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi